Pada suatu hari, Alkisah di negeri 1001 malam. Anda pasti ingin tahu lebih jauh kan? Ya, memang barusan saya mau bercerita. Dan sejak kecil kita sudah mendengar cerita dan karenanya menjadi sangat-sangat suka cerita. Itulah kenapa para produser asuransi yang handal sering menggunakan teknik bercerita dalam menjual asuransi. Gimana caranya? Simak terus sampai habis ya. Semangat pagi, agent juara di seluruh Indonesia. Salam sehat, semangat ya. Yes, ini sudah dekat akhir tahun. Semakin semangat, jangan kendor. Karena di injury time seperti ini, ternyata banyak keajaiban bisa terjadi khusus bagi Anda yang percaya dan terus berkarya dengan semangat. Ya. Nah, topik kali ini saya akan membawakan bagaimana Anda menggunakan teknik bercerita dalam presentasi yang terbukti selama ini cukup efektif. Bahasa Sundanya dari teknik ini adalah storytelling. Yes. Pertanyaannya, kenapa sih teknik ini efektif? Jawabnya sederhana. Karena orang sejak kecil suka cerita. So, alih-alih menjelaskan hal teknis yang membosankan, Pak, produk ini bisa begini, bisa begitu, ya, kemudian kalau setelah sekian bulan bisa ya, sangat membosankan, ya, orang kadang-kadang suka nggak fokus mendengarnya. Anda bisa menggantinya dengan cerita yang lebih mudah dicerna. Lalu bagaimana cara bercerita yang menarik? Hal pertama yang penting diperhatikan adalah judul. Yes, judul. Ini harus menarik, tidak normatif. Tidak normatif itu maksudnya, ya semua orang juga udah tahu gitu ya. Kayak misalnya sedia payung sebelum hujan, tuh orang udah tahu, itu normatif namanya. Dan harus cukup provokatif atau membuat orang penasaran. Tapi kan kita nggak sedang bikin cerita tertulis atau bikin film yang harus ada judulnya. Kita kan sedang bertutur, sedang berbincang-bincang dengan prospek. Kenapa harus ada judul? Tetap harus ada judul, tapi bukan judul formal ya seperti ada di film dan sebagainya. Ini berupa suatu kalimat pembuka yang mengantar pada isi cerita kita. Contoh, Pak, saya mau share suatu kisah yang berjudul bukan ya, maaf. Nah, contoh ya. Pak, saya punya teman, Adi namanya, pengusaha muda usia 38 yang cukup sukses ya. Tahun lalu beliau ini nyaris bangkrut, bukan karena masalah ekonomi, bukan karena kompetisi, atau karena mismanagement, tapi karena beliau sempat kena stroke. Pause dulu ceritanya ya. Jadi, teman-teman, judul cerita saya ini dalam rangkaian kalimat tadi adalah sebenarnya pengusaha muda nyaris bangkrut gara-gara stroke. Itu judulnya ya. Sorry kepotong, kita lanjut lagi nih ya ceritanya. Saat itu perusahaan Adi sangat bergantung pada keahlian si Adi. Ya, jadi perusahaannya nyaris berhenti karena si Adi kena stroke. Puji Tuhan, alhamdulillah hari ini beliau sudah pulih 100% dan usahanya jalan lagi. Dia berterima kasih ke saya karena di tahun 2015 saya menawarkan asuransi sakit kritis yang hampir dia tolak karena dia merasa nggak perlu, masih muda, rasa sehat-sehat saja. Nah, dengan santunan asuransi sakit kritis yang cair, yang cukup besar, si Adi bisa menjalani pengobatan pada dokter terbaik, di tempat terbaik, bahkan ke luar negeri, meski biayanya sangat mahal. Kehidupan keluarga juga terjaga karena uang asuransi menggantikan penghasilannya yang menurun. Kebetulan, lebih parah lagi, anak sulung si Adi waktu itu pas mau masuk SMP dan butuh uang pangkal yang cukup besar juga. No problem. Semua bisa diatasi karena beliau punya proteksi sakit kritis. Pause lagi ya ceritanya ya. So, teman-teman, setelah judul dan cerita kita sajikan, nah ini momen terpenting. Ini momen terpenting, jangan disia-siakan. Pada saat ini, teman-teman harus mengambil hikmahnya sebagai suatu kesimpulan dari cerita, ambil hikmahnya dan melanjutkan dengan proses penjualan. Ya, jangan disisiain. Kenapa? Karena waktu prospek untuk masih terpengaruh cerita kita, itu nggak lama.
Jadi setelah cerita jangan ngobrol yang lain-lain. Langsung ambil hikmahnya, langsung ambil proses untuk penjualan atau presentasi penjualan Anda. Ya. So, Anda perhatikan pada saat cerita, si prospek biasanya lebih fokus karena bentuknya cerita. Untuk itu, pada saat dia benar-benar masih fokus, ya langsung aja lanjut. Ya. Oke, saya lanjut dengan ceritanya ya. Satu kalimat dari Pak Adi waktu itu yang cukup menyadarkan saya yang saya nggak pernah perkirakan sebelumnya, Pak. Dia katakan, Kak, asuransimu sudah menghindarkan usaha saya bangkrut gara-gara sakit kritis. Saya post lagi ya. Perhatikan, saya sengaja melambatkan kalimat sebagai bentuk penekanan. Ya, ini loh hikmahnya ya. Asuransimu sudah menghindarkan usaha saya dari kebangkrutan gara-gara sakit. Itu ya, itu hikmah yang harus kita beri penekanan sedemikian rupa. Ya bisa dengan cara melambatkan, bisa cara menurunkan nada suara atau bahkan meninggikan nada suara. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Ceritanya kita lanjut lagi. Sorry, kepotong lagi nih. Nah, sejak saat itu saya memutuskan untuk fokus pada wirausahawan muda seperti Pak Arif. Pastinya kita nggak berharap, Pak. Ya, namun sangatlah bijak jika kita menyisihkan sedikit untuk menyelamatkan sejumlah besar aset kita jika hal yang dialami Pak Adi tadi terjadi. Ya, dan saya sudah sempat hitung, Pak, untuk memperoleh santunan sakit kritis sebesar 10 miliar, Pak Arif cukup alokasikan dana X rupiah per bulan. Dan kabar baiknya, Pak, dana yang Pak Arif alokasikan tiap bulan itu akan kembali 100% di akhir periode polis. Istilah saya, parkir dana sementara di asuransi jika terkena sakit berat, maka akan cair 10 miliar. Jika sehat-sehat saja, itu yang kita inginkan, di akhir kontrak, premi toh akan kembali 100% untuk nambah-nambah hari tua kita. So, itu teman-teman cerita saya kepada prospek-prospek saya, ya. Jadi teman-teman segera bikin kisah-kisahmu sendiri, ya. Kalau teman-teman tidak punya kisah sendiri dari pengalaman teman atau saudara dan sebagainya, teman juga bisa ambil dari pengalaman agent yang lain, dari leader, boleh juga ambil dari kisah saya tadi. Yang tadi itu kisah nyata loh. Ya, ingat-ingat rumusnya, buat judul dalam rangkaian kalimat pembuka, lalu ceritakan kisahnya dengan menarik. Nah, ini perlu latihan, ya, latihan. Dan ambil hikmahnya, langsung lanjutkan dengan proses penjualan. Ya, selamat mencoba, terus berjuang, ya, meskipun waktu sudah mepet, tetap ada kesempatan buat Anda. Dan terus berkarya, sobat-sobat agent, saya yakin Anda akan jadi agent yang juara.